datang di acara Idea Fest 2020. Sebelum memasuki presentasi tanpa mengurangi rasa hormat, saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada juri yang terhormat, tim teaching yang terhormat, tim dosen yang terhormat, teman-teman marketing komunikasi 2020 yang saya banggakan, serta keluarga besar dari Mahkota Bumi. Saya juga berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membuat video presentasi Mahkota Bumi di acara Idea Fest 2020. Sebelumnya, nama saya Kansana Zara dari kelas KM40MC04. Hari ini saya akan membuat kalian terpukau dan terpesona dengan keindahan dari Kampung Adat Kuta. Ada banyak hal yang ingin saya sampaikan mengenai Kampung Adat Kuta dan juga Mahkota Bumi. Di antaranya ialah city overview, SWOT analisis, communication objektif, target audience kompetitor, kreatif strategi, brand touch point, dan juga kontak point. Hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu yaitu mengenai hasil analisis dari SWOT. Yang pertama, strengths diantaranya ialah yang pertama, peraih penghargaan Kalpataru pada tahun 2002 sebagai penyelamat lingkungan. Yang kedua, terdapat hutan keramat yang bernama Lowong Gede seluas 30 hektar. Yang ketiga, salah satu kampung adat yang aktif dan berpotensi di Jawa Barat dengan populasi kurang lebih 259 jiwa. Yang keempat, hutan yang masih asri karena tidak boleh ditebang sama sekali. Dan yang kelima, adanya hasil olahan alam seperti aren dan kopi. Yang kedua ialah weakness diantaranya. Yang pertama, akses menuju kampung adat Kuta yang jauh dan sulit untuk diakses. Dan yang kedua, hasil olahan bumi yang belum terkonsep dan masih menggunakan sistem home industry. Yang ketiga ialah opportunities diantaranya. Yang pertama, pemerintah melakukan program One Village One Product dan One Village One Company di Kampung Adat Kuta. Dan yang kedua, Kampung Adat Kuta bekerja sama dengan universitas lokal di Ciamis untuk mendukung publikasi di media sosial. Yang keempat ialah treat diantaranya. Yang pertama, kampung adat yang berada di Jawa Barat memiliki potensi SDM yang sama seperti Kampung Naga, Kampung Pulau, Kampung Cikondang, Kampung Cirende, Kampung Bancai, Kampung Cipta Gelar, dan juga Kampung Sindang Barang. Dan yang kedua, kampung adat Kuta belum menjadi top of mind pariwisata di Jawa Barat. Selanjutnya ialah all positioning dari Kampung Adat Kuta yaitu Kampung 1001 Pamali. Hal ini dikarenakan karena masyarakat percaya akan sisi mistis yang berada di Kampung Adat Kuta, padahal tujuannya ialah hanya untuk menjaga keaslian Kampung Adat Kuta itu sendiri. Selanjutnya ialah unique selling point dari Kampung Adat Kuta yaitu Lowong Gede. Dikarenakan Lowong Gede boleh dikunjungi oleh wisatawan dan masyarakat dengan mengikuti peraturan yang ada di dalamnya. Selain itu, Lowong Gede juga merupakan peraih penghargaan Kalpataru pada tahun 2002. Melalui unique selling point yang telah dimiliki oleh Kampung Adat Kuta dan juga berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah kami lakukan, maka terbentuklah positioning yang baru ialah Kampung Adat Penyelamat Hutan. Hal ini dikarenakan dalam observasi yang telah kami lakukan, kami menemukan hutan yang masih terjaga keaslian dan keasliannya yang bernama Lowong Gede. Dan Lowong Gede ini juga merupakan peraih penghargaan Kalpataru pada tahun 2002. Selanjutnya ada brand touch point yang mendeskripsikan positioning dari Mahkota Bumi, diantaranya ialah yang pertama, menyajikan cerita dan mengangkat nilai-nilai adat Kampung Adat Kuta. Yang kedua, melakukan pameran tradisi dan adat seperti nyuguh dan babarit dari Kampung Adat Kuta yang bertujuan untuk menjaga lingkungan. Yang ketiga, melakukan campaign 1 bulan untuk selamanya yang bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan program eco-friendly sehingga mengurangi pencemaran lingkungan. Dan yang keempat, membuat campaign video mengenai gerakan menjaga hutan yang dilakukan di media sosial sesuai dengan nilai adat Kampung Adat Kuta. Adapun target audiens dari Kampung Adat Kuta berdasarkan jumlah hasil kunjungan mencapai 2 juta wisatawan lokal, diantaranya meliputi dilihat dari sisi geografis merupakan daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah, sedangkan dilihat dari sisi demografis merupakan laki-laki dan perempuan dengan rentang usia 17-25 tahun atau bisa disebut dengan generasi Z. Dan yang ketiga, dilihat dari sisi behavior merupakan mahasiswa pecinta alam, seseorang yang menyukai petualangan, dan juga akademisi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai communication objektif yang berisi what to say dan how to say. What to say yang berisi apa yang ingin disampaikan, yaitu mengenai kearifan lokal dalam melestarikan hutan. Kemudian, agar pesan tersebut dapat tersampaikan, maka momen yang tepat dalam menyampaikan hal tersebut ialah melalui yang pertama, mengajak masyarakat untuk menerapkan kearifan lokal Kampung Adat Kuta, melestarikan lingkungan dalam program eco-friendly 1 bulan untuk selamanya. Yang kedua,
mengedukasi masyarakat mengenai kebiasaan kampung adat Kuta yang menjunjung tinggi kearifan lokal melalui pentas seni Urban Village 2020. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kompetitor terbesar dari kampung adat Kuta, yaitu Kampung Naga. Mengapa Kampung Naga? Karena dilihat dari sektor hutan. Yang pertama, masih jauh dari kata modern. Yang kedua, sebagian besar masyarakat Kampung Naga bekerja sebagai petani dan berkebun. Yang ketiga, menjaga lingkungan sekitar mereka, terutama hutan. Yang keempat, masyarakat masih sangat tradisional. Dan yang kelima, adanya lubang gede. Selanjutnya yang akan dibahas ialah mengenai filosofi logo dari Mahkota Bumi. Selanjutnya ialah konsep warna yang merupakan pecahan dari warna hijau yang melambangkan dari hutan itu sendiri. Warna toska yang memiliki arti penyelamat dan juga warna kuning yang memiliki arti kehangatan dan menyenangkan. Selanjutnya terdapat konsep maskot. Selanjutnya ialah mengenai storyboard tinggal yang berisi mengenai ajakan untuk datang ke kampung adat Kuta dan juga mengetahui potensi alam yang ada di kampung. Yang selanjutnya bisa kalian saksikan di IGTV @mahkutabumi. Nah, sekarang saatnya kita jalan-jalan ke kampung adat Kuta melalui storyboard dari City Overview. Selanjutnya ialah multisensory effect di brand activation, diantaranya ialah yang pertama, taste. Pengunjung akan merasakan kuliner khas kampung adat Kuta yang berbahan dasar dari aren, singkong, dan juga kopi. Yang kedua ialah smell. Pengunjung akan mencium bau aroma kopi ketika mendatangi stand Mahkota Bumi. Yang ketiga ialah touch. Pengunjung akan berinteraksi dengan cara bersentuhan di booth Mahkota Bumi dengan cara bermain games dan menekan tombol. Yang keempat ialah slide. Pengunjung akan menyaksikan macam kreasi dari Mahkota Bumi, berbagai macam permainan, booth kuliner, dan juga foto booth. Yang kelima ialah sound. Pengunjung akan mendengarkan bunyi suara khas seperti di kampung, seperti bunyi burung dan juga bunyi jangkrik. Selanjutnya dan yang terakhir dari kreatif strategi ialah storyboard dari brand activation itu sendiri. Yuk kenali lebih dekat dengan Mahkota Bumi dengan mengikuti beberapa sosial media yang kami punya. Terakhir, terdapat tagline dari Mahkota Bumi yang keren banget pastinya, kataku, kita kuta. Selesai sudah pembahasan materi dari Mahkota Bumi, saya Kasa Nabila Zahra mengucapkan terima kasih dan juga meminta maaf bila selama presentasi terdapat kata serta perbuatan yang kurang berkenan. Hatur nuhun.